Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf untuk minggu kemarin Pak Irsam belum bisa mengajar karena suatu kondisi yang memang belum bisa bertatap muka secara online. Namun hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk mempelajari tentang Quran surat Al-Asr. Baik anak-anak semuanya, kalau kemarin kita sudah mempelajari bagaimana surat Al-Asr itu kita baca, kemudian bagaimana kita mengartikan secara mufradat, secara perkata, kemudian kita juga mengartikan secara keseluruhan, menerjemahkan secara keseluruhan, maka kita perlu mempelajari identitas maupun kandungan dari Quran surat Al-Asr itu sendiri. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita perlu mengulang dulu biar kita tidak lupa, karena sudah hampir 2 minggu kita tidak bertemu dan anak-anak mungkin masih lebih asik melihat YouTube yang lain daripada mengulang-ulang materi yang Pak Irsam sampaikan. Baik, kita mengulang dari bacaan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, atau mungkin kita coba dengan lagu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu termasuk orang-orang yang rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq, dan orang yang mengingatkan pada kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang mengingatkan untuk berbuat atau bersikap sabar ketika menerima ujian. Jadi anak-anak, secara keseluruhan bahwasanya di dalam Al-Asr ini Allah bersumpah demi waktu. Ya, Allah bersumpah demi waktu. Kemudian Allah juga menggambarkan sesungguhnya manusia itu termasuk orang-orang yang rugi kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang yang memperingatkan atau mengajak untuk selalu berbuat baik dan selalu berbuat sabar. Itulah orang-orang yang tidak rugi. Baik, kita lanjutkan identitas daripada surat Al-Asr. Maaf, ini tulisannya salah. Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi 3 ayat. Surat Al-Asr ini diturunkan di Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Mengapa? Pada saat itu memang
diceritakan bahwasannya Nabi belum berpindah ke Madinah, masih bermukim di Mekah sebelum terjadi pengusiran terhadap. Maka sekali lagi surat Al-Asr merupakan surat Makkiyah, surat-surat pendek yang diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Kemudian urutan daripada surat Al-Asr ini ketika ditelusuri, maka surat Al-Asr ini merupakan surat yang ke-103 dari jumlah total. Kalau di dalam Al-Quran itu secara keseluruhan kan ada 114 surat, maka yang nomor 103, surat yang ke-103 itu adalah surat Al-Asr ini. Wal asri innal insana lafi khusr. Kemudian surat ini diturunkan setelah surat Al-Insyirah. Al-Insyirah itu yang surat yang bagaimana? Alam nasrah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu surat Al-Insyirah. Anak-anak sudah apa, Pak? Oke. Kemudian arti daripada Al-Asr ini seperti pada ayat yang pertama, diambil dari ayat yang pertama, yaitu demi waktu atau demi masa. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Surat Al-Asr menjelaskan tentang waktu itu penting, sampai Allah bersumpah demi waktu, demi masa, bahwa Bani Adam mengalami masa perubahan yang begitu cepat. Maka kita nanti akan menjadi orang-orang yang rugi ketika kita tidak memanfaatkan waktu. Nah, waktu itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk berbuat baik. Yang pertama, kunci daripada surga jenengan kalian itu kalau sudah beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka Anda sudah memegang tiket untuk masuk surga. Tinggal nanti kalian perlu mengetahui daripada PIN untuk masuk ke surga itu sendiri. Baik, ini merupakan kandungan yang perlu diketahui oleh anak-anak. Dan sekali lagi, tugas daripada anak-anak nanti yang pertama itu menghafal Quran surat Al-Asr. Yang kedua, menghafal daripada arti Quran surat Al-Asr. Nanti tolong setelah menghafal, kemudian tolong dikirimkan ke nomor WA-nya Pak Irsam. Insya Allah sudah saya siapkan memori untuk menampung seluruh anak-anak yang mau setor hafalan. Tapi mohon maaf, nanti kalau memang ada yang memang kurang pas, saya suruh mengulang biar nanti bacanya juga pas, kemudian artinya juga pas. Satu misal, wal asri innal insana
insana lafi khusr. Mungkin ada yang salah, diulang lagi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr. Anak-anak, boleh pakai lagu itu atau boleh pakai lagu muriki. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Boleh pakai itu. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Boleh, tapi tidak boleh pakai lagu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Tidak boleh. Anak-anak sekolah di madrasah ibtidaiyah negeri harus pakai lagu, paling tidak pakai muriki. Kalau lagu itu ya bener sih, bener, asal tajwidnya bener. Tapi saya ingin melatih anak-anak untuk menyesuaikan, memperindah bacaan Al-Quran itu dengan lagu muriki, yaitu menghafal lafal dan menghafal